kita akan mempraktikkan kasus kedua yang dimana coachnya yaitu saya sendiri, Maiko, dan coachnya yaitu Pak Rian. Di sini Pak Rian selaku rekan sejawat. Sinopsis singkatnya yaitu Pak Rian atau rekan sejawat saya yang cukup kewalahan dengan salah satu sikap siswa yang seringkali melanggar keyakinan kelas, sehingga Pak Rian menceritakan perihal tersebut kepada saya seperti itu. Iya Pak. Oke, baik. Langsung saja bisa kita mulai Pak. Iya. Halo Pak Rian, bagaimana kabarnya? Halo Pak Maiko, assalamualaikum. Baik Pak Maiko, bagaimana? Sehat sepertinya ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya kita sama-sama bisa menyempatkan waktu untuk berdiskusi santai. Namun jika boleh tahu, apa yang ingin Bapak bicarakan pada hari ini? Baik Pak, saya ingin membicarakan mengenai Ananda Ibrahim. Ananda ini sangat aktif dan selalu melanggar keyakinan kelas, serta ada aja deh ulahnya yang membuat temannya menangis, temannya kesal, bahkan sampai berkelahi. Oh, seperti itu. Baik, di sini kita akan membicarakan mengenai perilaku salah satu siswa Bapak yang bernama Ibrahim yang begitu aktif ya Pak ya, sehingga membuat Pak Rian sedikit kewalahan. Baik Pak Rian, begini, waktu kita kan sangat terbatas nih Pak dalam pertemuan kali ini. Namun saya berharap ini menjadi bermakna untuk kita berdua. Jika boleh tahu, apa yang Pak Rian harapkan dari obrolan singkat kita pada siang ini? Saya ini sekali membuat karakter, saya ingin sekali membuat karakter Ananda Ibrahim ini menjadi karakter yang boleh aktif namun bermanfaat bagi rekan-rekan sesamanya maupun guru-gurunya. Jadi saya dapat mengetahui cara efektif untuk mengubah karakter Baim tersebut. Jadi di sini pada percakapan kita, Bapak ingin mengetahui cara efektif untuk mengubah karakter Ibrahim menjadi lebih baik lagi. Bukan seperti itu, Pak? Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, jika dari pengamatan Pak Rian, menurut Pak Rian, sebenarnya Ibrahim ini karakternya seperti apa, Pak? Karakter Ibrahim ini sebenarnya anak yang cerdas, namun begitu aktif di kelas. Kemudian di suatu sisi Ananda ini perasa sekali, artinya ketika saya meminta tolong tanpa ditawarkan, Ananda dapat langsung menawarkan diri untuk memberi bantuan. Tetapi ada saja hal yang bagaimana ya Pak, Ananda ini menjadi pusat perhatian sekali. Baik, kemudian selanjutnya, apa yang Pak Rian lakukan ketika Ananda Ibrahim melanggar atau melakukan kesalahan? Seperti biasa Pak, ya hanya saya beri teguran sebatasnya saja. Teguran sebatasnya artinya ketika Ananda Ibrahim, misalnya ketika belajar Ananda mengganggu temannya hingga marah, Bapak hanya menegur dengan cara memanggil Ananda Ibrahim, seperti itu Pak? Kurang lebih sih seperti itu Pak, yang membuat pusing kita ketika belajar. Ananda sangat senang sekali jalan-jalannya, artinya tidak bisa diam, tidak mau anteng duduk di kursi lebih-lebih dari 5 menit. Oke, baik, jika boleh tahu bagaimana cara yang dilakukan Pak Rian di dalam proses pembelajaran? Apakah menggunakan media atau lebih cenderung hanya menjelaskan materinya saja? Saya hanya melakukan pembelajaran seperti biasanya kok Pak, menjelaskan materi kemudian latihan seperti itu saja. Oh seperti itu. Menurut Bapak, apakah kebutuhan setiap siswa itu di dalam belajar itu sama? Tentu ya berbeda jika kita lihat kebutuhan ada anak yang gaya belajarnya visual, auditory, dan juga kinestetik. Lalu bagaimana dengan Ibrahim Pak? Menurut pengamatan Bapak, masuk ke dalam mana gaya belajar Ibrahim?
Sepertinya kinestetik ya Pak ya, setelah melalui pengamatan saya. Oh, karena tadi yang Bapak Rian katakan bahwa Ananda Ibrahim itu tidak bisa diam, bahkan belajarnya jalan-jalan ya Pak ya. Jadi Ya, gaya belajarnya masuk ke dalam kategori kinestetik. Kemudian ya. apakah dalam proses pembelajaran yang Pak Rian lakukan selalu dilakukan hanya menjelaskan materi dan memberikan latihan saja? Apa yang harus Pak Rian lakukan untuk siswa yang seperti Ibrahim sebenarnya? Baik Pak, tentunya saya harus melakukan pembelajaran yang menarik dan memperhatikan kebutuhan siswa, karena setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Baik, hal apa yang selanjutnya Pak Rian akan lakukan jika Pak Rian tahu bahwa setiap siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda? Tentu saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi, kemudian mencoba memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, terutama Baim yang mempunyai kebutuhan berbicara, berjalannya lebih banyak dibandingkan teman-temannya, sehingga saya juga perlu memberikan tanggung jawab lebih kepada Ananda Baim. Dan terakhir, Baim melakukan kesalahan, mungkin ada tindakan yang lain harus saya lakukan selain teguran. Saya sangat sependapat dengan Pak Rian. Benar yang dikatakan Pak Rian. Kira-kira kapan Pak Rian akan memulai melakukan hal yang Pak Rian katakan tadi untuk Ananda Ibrahim? Insya Allah sih secepatnya Pak. Dan terlebih dahulu saya akan melakukan kesepakatan kelas bersama anak-anak, termasuk Baim. Baiklah kalau gitu. Baik Pak, karena waktu kita ini kurang banyak ya, bahkan obrolan kita ini sangat menarik. Saya mendoakan semoga kedepannya apa yang Pak Rian harapkan untuk Ananda Ibrahim dapat tercapai, bahkan Ananda Ibrahim bisa berubah atau memiliki karakter yang lebih baik lagi. Dan saya ingin melihat perkembangan kedepannya Ananda Ibrahim. Jika boleh, nanti saya tanyakan lagi kepada Bapak. Baik Pak Maiko, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Mohon maaf Pak bila selama pembicaraan ini saya ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum Pak Maiko. Waalaikumsalam. Baik, tetap semangat ya Pak Rian ya.